فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Dan kita masih di muka surat 31 tentang ancaman dari Abu Jahal kalau Rasulullah SAW masih berani sholat di Ka'bah, di hadapan Ka'bah, di hadapan mereka. Di apa itu? Ya di depan Ka'bah ya, tapi juga di depan orang-orang kufar itu. Qal fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, wa huwa yusalli. Kemudian beliau sholat di hadapan Ka'bah. Za'ama liyata'a ala raqabatih. Sebentar, ini ada salah mengharokati ya, salah baca. Fa'ata Rasulullah, lalu dia mendatangi Rasulullah SAW wa huwa yusalli, dalam keadaan beliau itu sedang sholat. Za'ama liyata'a ala raqabatih, dia menyatakan bahwasanya dia ingin menginjak leher Nabi. Qala fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaih. Maka tidak ada yang mengejutkan mereka. Faji'ahum yaitu apa? Mengejutkan mereka, mengejutkan kelompoknya Abu Jahal dari perbuatan Abu Jahal minhu, kecuali dalam keadaan Abu Jahal sudah mundur ke belakang. Yang kusu ala aqibaih itu mundur ke belakang, wayat taqi biyadai, dan dia berlindung dengan kedua tangannya. Seakan-akan apa? Di depannya ada serangan, maka dia menggunakan tangannya untuk berlindung. Maka mereka heran, ada apa? Qal faqila lahu malak, maka ditanyakan kepada dia, ada apa denganmu? Faqal inna baini wa bainahu la khandaqan min nar. Maka Abu Jahal mengatakan, sesungguhnya antara saya dan dia benar-benar ada longgang dari api. Ini perkara gaib. Orang kafir itu yang ingin menyerang Nabi lihat, tapi teman-teman yang lain walaupun sama-sama kafir tidak melihat. Wa haulan, dan kengerian. Wa ajnihah, dan sayap-sayap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laudana minni lahtatofathul malaikatu udwan. Rasulullah bersabda, seandainya dia mendekat kepadaku, yaitu lebih dekat lagi dari yang tadi, pastilah para malaikat itu menyambar dia sepotong demi sepotong. Yaitu apa? Dipotong-potong badannya, disambar. Baik. Qala fa anzalallahu azza wajal. Abu Hurairah mengatakan, maka Allah azza wajalla menurunkan firman-Nya, la nadri fi hadisi Abi Hurairah au syai'un balaghah. Cuma rawinya mengatakan, kami tidak tahu ini dari ucapannya Abu Hurairah sendiri ataukah sesuatu yang sampai kepadanya dari Rasulullah, bahwasanya ayat ini memang turun dengan sebab itu, kata Rasulullah, karena Abu Hurairah jelas tidak hadir dalam peristiwa itu. Maka apakah Abu Hurairah itu dia mengambil makna bahwasanya cerita ini terkait dengan ayat itu, jadi ini tafsir, ataukah ini sababun nuzul, dijelaskan oleh Rasulullah memang ayat ini turun disebabkan oleh ayat itu. Ayat yang mana? Kalla innal insana la yatagha. Kalla di sini ada beberapa kemungkinan, tapi kemungkinan yang paling jelas adalah kalla bima'na ala, yaitu apa? Harfu tanbih. Ketahuilah dan ingatlah bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, tatkala dia memandang dirinya tidak perlu sama yang lain, terutama apa? Tidak perlu kepada Allah, merasa cukup kaya, tidak lagi memerlukan Allah, semuanya boleh ditangani sendiri, akhirnya letih menangani berbagai musibah dan wabah. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya tempat kembali hanyalah kepada Rabbmu. Maka kalau minta sesuatu dan mohon perlindungan hanya pada Allah. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pandanganmu
tentang orang yang melarang. Melarang apa? Abdan idza shalla, seorang hamba apabila hamba itu sholat. Yang melarang adalah Abu Jahal. Hamba yang sholat maksudnya adalah hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana alal huda. Lalu Allah mengajak bicara kepada Abu Jahal. Ini perpindahan apa? Perpindahan dhamir. Kalau tadi ara'aital ladzi yanha, boleh jadi yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad atau para pembaca Quran. Yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad dan siapa tadi? Abu Jahal. Sekarang ara'aita in kana alal huda, menurut sebagian ulama ini iltifat. Domirnya pindah kepada Abu Jahal. Allah mengajak bicara Abu Jahal. Bagaimana apabila orang yang engkau larang untuk sholat itu justru dialah yang di atas petunjuk? Walaupun tafsir yang lain mengatakan tidak ada iltifat, tetap yang diajak bicara Nabi Muhammad juga. Berarti apa? Allah mengajak bicara Nabi Muhammad, membicarakan Nabi Muhammad itu sendiri. Atau yang diajak bicara oleh Allah adalah setiap pembaca Quran. Bagaimana pandanganmu bahwa apabila orang yang dilarang sholat itu di atas petunjuk, yang dilarang oleh Abu Jahal? Au amara bit taqwa, atau dia memerintahkan untuk orang-orang itu bertakwa. Orang baik seperti ini bagaimana dilarang untuk sholat? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pandanganmu apabila orang yang melarang itu dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari kebenaran? Nah, ini menguatkan pendapat kedua bahwasanya iltifat tidak ada, tapi Allah mengajak bicara orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana pandanganmu apabila yang dilarang justru orang baik, yang melarang justru orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling? Siapa yang lebih layak untuk ditolong oleh Allah dan siapa yang lebih layak untuk mendapatkan siksaan? Sampai nanti disebutkan masalah apa? Masalah Allah akan mendatangkan malaikat Zabaniyah untuk menyiksa orang yang jahat tadi itu. Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam dan telah kita lewati di dalam muqaddimah tafsir bahwasanya terkadang ucapan sahabat ketika menyampaikan hadis lalu mengatakan fa'anzalallah, boleh jadi ini memang menunjukkan sababun nuzul. Setelah turunnya terjadinya peristiwa itu, maka turunlah ayat ini. Jadi memang ayat ini betul-betul turun disebabkan oleh peristiwa itu. Dan boleh jadi sahabat ketika menyebutkan ayat bukan terang-terangan memaksudkan itu sebab turunnya ayat, tapi apa? Peristiwa ini juga apa? Masuk dalam keumuman ayat ini misalkan. Jadi tidak betul-betul menunjukkan bahwasanya ayat ini turun disebabkan oleh itu. Jadi memang ada dua kemungkinan, tapi sama saja. Apakah sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa itu atau tidak demikian? Tetapi apa? Tetap saja ini menunjukkan bahwasanya peristiwa yang diceritakan oleh sahabat itu masuk dalam pembahasan ayat, masuk dalam keumuman ayat. Jadi tidak saling bertentangan. Intinya ayat itu bersifat umum. Dan cerita yang disebutkan oleh sahabat itu masuk ke dalam pembahasan ayat ini. Walaupun boleh jadi ayat ini turun dengan sebab-sebab yang lain. Walaupun untuk peristiwa ini yang paling kuat adalah yang pertama, yaitu apa? Memang ini sebab turunnya ayat. Sebagaimana itu pendapat jumhur ulama, sebab turunnya ayat dalam Al-Alaq ini memang apa? Peristiwa Abu Jahal yang ingin menyakiti Nabi itu, melarang Nabi sholat. Yakni Abu Jahal, yang Allah maksudkan dengan orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari peringatan adalah Abu Jahal. Alam ya'lam bi annallaha yara, apakah dia tidak mengetahui, yaitu Abu Jahal, bahwasanya Allah itu melihat apa yang dia lakukan. Dan penglihatan Allah itu bukan berhenti sampai di penglihatan itu saja, tapi apa? Ada konsekuensinya. Nanti Allah akan menghukum orang yang berbuat jahat dan Allah akan membela orang yang terzalimi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Sekedar Allah lihat, maksudnya apa? Setelah Allah lihat lalu apa? Konsekuensinya Allah akan memberikan hukuman yang setimpal untuk masing-masing pelaku kejahatan dan pahala yang setimpal, bahkan pahala dilipat gandakan untuk orang yang berbuat baik.
kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla, apakah ini lil ib'ad wan nafi, untuk meniadakan dan untuk menjauhkan? Sebagian mengatakan demikian, tapi yang terkuat kembali ke yang tadi, kalla, yaitu harfut tanbih, yaitu ala, ketahuilah dan ingatlah, yaitu waspadai ancaman kami berikut ini. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, apabila dia tidak mau berhenti dari perbuatannya tadi. Apa itu? Yaitu hendak menginjak Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Pastilah lanasfa'am bin nasiyah, kami akan membakar ubun-ubun dia. Safa'a di antara maknanya adalah membakar, walaupun ada makna-makna yang lain. Ubun-ubun siapa? Nah, dijelaskan dengan ayat yang setelahnya, karena Quran itu ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang dusta dan bersalah. Kalau mukhti'ah ini tidak sengaja bersalah, tapi khati'ah ini berdosa, sengaja berbuat salah. Falyad'u nadiyah, maka sila dia memanggil kelabnya. Nadiyah, nadi itu artinya kelab, yaitu kumpulan, jamaah. Karena memang Abu Jahal punya kelompok yang suka mengganggu Nabi. Nah, sila dia memanggil kelompoknya itu. Kelompoknya dekat kan tadi dengan Masjidil Haram, bahkan di dalam Masjidil Haram. Coba dia panggil temannya itu, mampu tidak untuk melawan para malaikat kami. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Kalla la tuti'hu, ketahuilah wahai Rasulullah, jangan taati dia, yaitu jangan engkau dengar ancaman dia lalu engkau tidak lagi mau sholat di Baitullah. Tetaplah engkau sholat, karena kami yang melindungi engkau dan kami akan menyambar dia dengan para malaikat kami, melalui para malaikat kami tadi. Inilah keterkaitan ayat-ayat ini dengan cerita di dalam hadis tadi. Wasjud waqtarib, akhir dari ayatnya itu, yaitu sujudlah engkau dan dekatkan dirimu kepada Allah. Tetap engkau ibadah pada Allah, jangan takut. Engkau di bawah penjagaan kami wahai Rasulullah. Nah, disunahkan untuk apa? Sujud tilawah ketika membaca ayat itu atau dibacakan ayat itu. Tapi di sini ayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah tidak sampai apa? Ditampilkan sampai akhir. Zada Ubaidullah fi hadisih, salah seorang rawi Ubaidullah menambahkan dalam hadisnya, qal wa amarahu bima amarahu bih, dan Allah memerintahkan nabinya dengan perintah-perintah tadi. Perintah untuk apa? Lanjutkan ibadah, jangan menaati keinginan orang-orang kafir, dan sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah maka akan semakin tertolong. Wazada Ibnu Abdil A'la, rawi yang lain menambahkan apa? Falyad'u nadiyahu yakni qaumah, ada tafsir. Ini yang dikatakan apa? Idraj, yaitu apa? Sisipan dari rawi. Falyad'u nadiyah, apa makna nadiyah? Ay qaumah, kaum dia. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.